Kedua pria ini sangat bahagia. Bisa tinggal di dunia yang hanya ada wanita. Wanita menjaganya. Wanita memberinya makan. Bahkan ciuman. Semua wanita pingsan. 44 tahun yang lalu Perang Dunia secara tidak sengaja menyebabkan semua pria dihancurkan. Kedua pria ini tidur selama 53 tahun. Jadi mereka selamat. Masyarakat hanya wanita saja. Mengandalkan reproduksi aseksual untuk mempertahankan kehidupan setelah kematian. Pria itu tidak lagi efektif. Albert tenggelam dalam kesedihan atas kehancuran dunia lama. Di balik Max sangat senang. Di mana-mana juga ada perempuan cantik membuat mata dia bersinar. Dia juga memanfaatkan pengamat Lamia. Buat Lamia takut. Legenda mengatakan berciuman itu jorok. Lalu dia mendorong Max yang ingin menggerakkan tubuhnya. Setelah sentuhan bibir ini membuat jantung Lamia berdebar. Kemudian keduanya dibawa ke pemimpin. Max disarankan dunia ini harus ada pria lagi. Menerapkan rencana rehabilitasi pria. Pemimpin segera menolak. Pada saat yang sama buah di pohon suci dimakan oleh dua orang. Dalam kemarahan mengunci mereka berdua. Albert baru menyadarinya sekarang. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup di dunia ini. Harus lari keluar. Max tidak tahu. Lamia terangsang secara seksual olehnya. Hanya menggunakan obat-obatan yang tidak terkendali. Jadi dia pergi mencari wanita tertua. Bertanya tentang urusan pria. Wanita mengatakan mereka dapat membawa dunia kembali normal. Lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan mereka. Di sisi lain dua orang menyabotase sirkuit. Membuat listrik untuk penjara mati total. Mereka melarikan diri dalam kekacauan. Tapi medan yang aneh tidak dapat menemukan jalan keluar. Tidak sengaja melihat mereka dalam sebuah pertemuan. Menyebarkan moralitas bahwa laki-laki adalah musuh. Albert langsung keberatan. Tanpa laki-laki dunia tidak bisa maju. Kebanyakan ilmuwan adalah laki-laki. Seperti Komuni, Einstein. Seseorang segera keberatan. Keduanya jelas wanita. Tentu saja, sejarah ditulis oleh para pemenang. Dunia didominasi oleh wanita. Semua ilmuwan menjadi wanita. Dua pria tidak bisa mengatakan apa-apa. Ada yang mengatakan bahwa pria menciptakan kejahatan, narkoba, perang. Dunia tanpa laki-laki akan lebih baik. Lihatlah wanita yang tidak bernalar. Max langsung cium penjaganya. Gadis itu langsung jatuh. Lalu cium orang kedua lagi. Ternyata berciuman lebih efektif daripada peluru. Kali ini mereka akhirnya lolos. Secara tidak sengaja melihat sekelompok wanita lain. Mereka menari, minum, bersenang-senang. Tapi masih belum aman lama. Pengejar mereka telah tiba. Mereka berdua berbaur dengan kerumunan dan melarikan diri. Max menemukan Albert. Lihat Lamia di sebelahnya. Dan berkata untuk membawa mereka ke pintu keluar. Mereka tiba di pos pengamatan. Baru ditemukan bertahun-tahun. Manusia selalu hidup di bawah tanah. Selain itu semua reruntuhan di luar. Lamia berkata bisa tahan hidup maksimal adalah 12 hari. Meski begitu mereka ingin keluar. Lebih baik daripada dikurung di dalam tanah. Lamia tidak bisa menasihati. Segera tekan bel alarm. Para prajurit bergegas masuk dan menangkap mereka. Jadi Lamia membantu mereka adalah bohong. Untuk mendapatkan medali kehormatan itu adalah nyata. Tetapi ketika Lamia mengetahui bahwa mereka akan dioperasi menjadi transgender, pria akan benar-benar hilang di dunia. Sangat menyesal dalam hati. Bak Sitrong Pong M Chung Kong Nuong Tai. Dokter di ruang operasi juga tidak toleran. Ternyata tahun itu karena demi uang. Meninggalkan istri dan anak-anaknya untuk berpartisipasi dalam kegiatan hibernasi. Selama bertahun-tahun, kebencian yang terkandung di dalam hatinya. Dia ingin membalas dendam untuk ibunya. Max juga ingin bermain game kesayangan keluarga. Dokter tidak tertipu. Ketika dua orang putus asa, Lamia berpura-pura menjadi perawat yang menyusup. Dia memecahkan lampu ruang operasi. Saat kekacauan membawa mereka pergi. Juga mengambil 3 set pakaian pelindung. Dan berhasil berlari ke tanah. Meskipun terlihat liar. Tapi samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Tentu saja ini semua palsu. Setelah menggunakan pisau untuk memotong tirai, cahaya menyilaukan mengalir masuk. Dikelilingi oleh laut. Hidup di dalam bumi adalah lelucon. Mereka terus mencari bersama. Pergi melalui padang pasir dan pergi melalui hutan. Saat kehabisan oksigen, mereka telah melihat burung. Berarti tidak ada radiasi. Bisa tinggal di luar.
Kemudian mereka melihat sebuah rumah besar. Sangat terawat. Sepertinya ada seseorang di sana. Ada banyak makanan. Mereka duduk dan makan. Pada saat yang sama karena hanya ada satu baju pelindung yang tersisa. Mereka tidak punya pilihan selain mengirim penjaga keamanan untuk mengejar. Segera setelah menemukan rumah besar itu. Karena kehabisan oksigen jadi pingsan. Albert menyelamatkannya. Ceritakan semua kepadanya. Penjaga tidak percaya. Dan bertengkar dengan Albert. Menyentuh remote secara tidak sengaja menyebabkan TV menyala. Mengatakan bahwa kedua pria itu telah disterilkan. Ada dua wanita. Berpura-pura menjadi dua orang yang disterilkan berbicara. Apakah ini bukan kebohongan? Perlindungan yang tidak dapat diterima. Albert menciumnya untuk menghiburnya. Kirain 4 orang ini bisa hidup bahagia selamanya. Suatu hari pemimpin datang ke mansion. Tindakan yang sangat terampil. Ini seperti ini rumah dia. Kedua pria itu segera menangkapnya. Menemukan pemimpinnya adalah seorang pria tua yang berpura-pura menjadi wanita. Dia mengungkapkan identitasnya. Lalu setelah perang, dunia didominasi oleh wanita. Pria harus disterilkan. Ibu menyamarkannya sebagai seorang wanita dan menyembunyikannya. Sekali beruntung telah menjadi seorang pemimpin. Kadang-kadang ke villa. Nikmati kehidupan manusia yang asli. Setelah mendengar mereka memutuskan untuk merahasiakan identitas pemimpinnya. Dan terus tinggal di rumah itu. Mereka juga punya rencana. Diam-diam menyelinap ke area bersalin di bawah tanah. Hapus pesanan khusus. Hanya melihat 10 bulan kemudian. Wanita ini berteriak. Karena anak dia adalah laki-laki. Seks Misja tayang perdana pada tahun 1984. Melalui pertukaran gender. Menyindir dunia nyata maskulinitas. Hal yang paling ironis adalah, pemimpinnya adalah laki-laki. Tapi filmnya sangat jelas. Tidak peduli apa jenis kelaminnya dunia ini. Tidak sempurna. Percaya pada satu jenis orang untuk membawa kemajuan bagi masyarakat manusia. Cara berpikirnya sangat bodoh. Hanya persamaan sejati. Itu kemajuan nyata. Cerita hari ini akhir di sini. Jangan lupa like dan follow ya. Sampai jumpa.